Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Ya, puji nama Tuhan, boleh hadir kembali di minggu ini. Gimana nih kabarnya Sobat-Sobat BMTV? Pastinya luar biasa kan? Karena kasih Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kita semua. Amin. Nah, di malam hari ini, Sobat-Sobat BMTV, kita akan kedatangan satu tamu spesial ya. Pernah masuk di BMTV nggak ya? Kayaknya pernah sih. Nanti mungkin ada beberapa video juga sih ya. Tapi kalau sobat-sobat BMTV yang baru-baru mungkin nggak tahu, mungkin nggak kenal ya. Nanti kita akan langsung kenalan aja. Kita langsung hadirkan pada malam hari ini untuk kita sama-sama bercerita, untuk kita sama-sama mendengarkan kesaksian pelayanannya, kesaksian hidupnya, biarlah apa yang mungkin boleh tamu kita sampaikan biar memberkati kita semua. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, sabar dulu karena akan ada iklan yang mau lewat dulu nih. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam mengenakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, ini di samping saya ini sudah kedatangan tamu yang saya janjikan tadi di awal ya. Mungkin tamu kita ini pernah bantuin nge-host ya. Nanti mungkin kalau kalian pengen cari-cari ya, nanti di video-video Berita Mujizat ada lah. Mungkin bisa kenalan dulu nih. Langsung saja. Ya, perkenalkan, nama saya Ami. Saya bekerja di Yayasan Saluran Berkat sama dengan Mas Fajar. Iya. Dengan narasumber yang kemarin jadi, juga sama. Tamu-tamunya ini satu kantor. Kalau Mbak Ami ini asalnya dari mana nih? Mungkin kan sobat-sobat BMTV nggak tahu. Rumahnya maksudnya? Ya asal di mana lah? Di mana rumahnya? Saya asalnya dari Sukoharjo, itu daerah pinggiran Solo. Oke, Sukoharjo. Sukoharjo itu di Jawa Tengah. Bagi sobat-sobat BMTV yang nggak tahu nih, kalau di Yayasan Saluran Berkat ini, Mbak Ami ini di bagian apa?
Saya mengerjakan di bagian divisi namanya training center. Jadi Training center ya. ya itu. Training center itu apa Mbak Mi? Itu kayak divisi yang kita tuh awal mulanya ya Mas ya. Itu ada anak-anak muda yang kita tuh punya mimpi. Kita punya mimpi untuk punya satu tempat yang besar gitu. Untuk kita datengin anak-anak dari banyak daerah, banyak pulau untuk di training. Jadi masalah pendidikannya, masalah kerohaniannya, terus masalah skillnya mungkin dia punya talenta di mana. Dan tujuannya supaya anak ini bisa dikembalikan ke daerahnya untuk membangun daerahnya. Oh gitu. Jadi training center ini mendatangkan anak-anak dari luar pulau, dari orang-orang yang mungkin bisa dibilang tempat-tempat yang pelosok di seluruh negeri, makanya di bangsa Indonesia ini ya. Iya. Oke. Nah ini bagi sobat-sobat BMTV, sebelumnya nih kita mendatangkan tamu Mbak Ami ini karena kemarin tuh kita membaca gitu kan, ada satu tokoh Alkitab ya yang kita tahu namanya itu Hana ya. Dia boleh mengalami sebuah cerita bagaimana dia tidak punya anak, kandungannya itu ditutup sama Tuhan gitu kan, dan dia selalu berdoa ya di rumah ibadah, selalu berdoa, nangis-nangis minta untuk Tuhan itu memberikan anak gitu kan. Dan kita tahu ceritanya di suatu ketika dia bernazar gitu kan. Hana ini bernazar bahwa kalau Tuhan mengasihkan anak gitu kan, Tuhan ngasih anak, anaknya akan dipersembahkan untuk Tuhan gitu kan. Nah dari cerita ini kita juga bisa belajar gitu kan, maksudnya apapun yang mungkin kita harapkan atau kita impikan gitu kan, tapi semuanya itu dikembalikan kepada Tuhan gitu ya. Mungkin dari Mbak Ami ini kita juga mau mendengar nih, kira-kira apa ya, kira-kira mungkin pelayanannya ini di training center ini, kan kita nggak tahu nih, Mbak Ami ini kan boleh sampai di titik ini ku kan panjang ya, prosesnya kan sangat panjang sekali pastinya. Nah nanti kita akan mendengarkan nih proses-prosesnya, kehidupannya mungkin dari dulu yang belum kenal Tuhan atau gimana sampai di titik sekarang boleh mengerjakan training center ini ya. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, sabar dulu, kita akan mendengarkan ceritanya setelah pariwara iklan yang mau lewat. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, tadi kan kita mau mendengar nih cerita prosesnya Mbak Ami ini, saya panggilnya apa ya? Mbak, Kak, Bude, Mbak aja. Mbak aja. Sebenarnya umurnya tua saya guys. Tapi setahun lebih tua ya Mas Fajar. Tapi Mbak Ami ini sudah berkeluarga, jadi kelihatan apa ya, karismanya itu tua gitu. Karisma. Mbak Ami ini sudah punya satu anak ya? Iya. Ya, jadi Mbak Ami ini sudah mempunyai satu anak, jadi saya panggil Mbak aja biar lebih sopan. Nah ini langsung aja nih Mbak Ami, bagaimana sih prosesnya Mbak Ami ini sampai di titik sekarang? Maksudnya ya bolehlah diceritakan proses dari awal, mungkin belum kenal Tuhan atau dulu gimana ceritanya sampai di titik ini gitu. Oke, jadi nggak usah dari awal banget ya Mas ya. Disingkat boleh lah, disingkat Singkat, boleh. ya. Boleh.
Intinya saya kan bertobatnya waktu SMP ya, kelas 2. Nah, Itu tahun berapa itu SMP-nya? aduh berapa ya? 2009 kayaknya. Oh ya, kira-kira 2009. Ya. Oke. Terus singkat cerita udah SMA nih, udah SMA kelas 1 mau naik ke kelas 2 itu saya diajak mission trip ke Pulau mission Leti. Padahal itu masih sekolah ya? Masih sekolah, itu liburan waktu itu. Liburan Pas berapa bareng. itu pas SMP? Enggak, Oh, SMK. SMK. Jadi Iya. pas SMK mission trip. Ke Pulau Leti, terus di sana itu ya saya ketemu sama anak-anak pulau itu gitu loh. Jadi banyak cerita anak-anak yang mereka itu harus jalan selama beberapa jam untuk datang ke ibadah. Oh. Terus kayak anak-anak itu nggak bisa sekolah, jadi udah di sekolah tapi gurunya nggak datang. Oke. Nah dari situ kan melalui perjalanan juga nih Mas, maksudnya kita lewat jalan laut. Yeah. Jadi sampai 3 hari 2 malam kita di atas laut dan itu Naik kapal. naik ya? kapal. Naik kapal pasti. Dan itu bukan kapal yang bagus gitu loh, kapalnya jelek sekali loh. Dan dari perjalanan itu ketemu anak-anak itu membuat saya jadi kok saya seneng ya gitu, maksudnya ketemu pelayanan seperti ini kok saya seneng gitu loh. Dan sejak saat itu terus ceritalah ke mentor, terus cerita ke teman-teman pelayanan, gimana kalau saya melayani kayak gini terus gitu loh, maksudnya nggak kerja yang lain tapi kerjanya melayani terus gitu. Jadi dari SMK ya berarti ya, maksudnya dari SMK itu mulai melayani. Ya, mulai suka untuk melayani Suka melayani anak-anak suku di Pulau Leti. Pulau Leti itu NTT. NTT. Pulau Leti itu NTT guys. Jadi Mbak Ami ini SMK aja udah pelayanan misi gitu kan, pelayanan misi di NTT. Saya SMA masih ngapain gitu kan? Ya, Game online. masih game online gitu kan. Tapi benar-benar luar biasa gitu kan. Nah, sampai di sekarang ini kan banyak prosesnya ya Mbak. Maksudnya kan adanya training center ini. Nah, saya mau tanya nih, kenapa mau mengerjakan ini gitu? Alasannya apa? Alasannya apa ya? Alasannya ya karena dipanggil Tuhan itu ya. Jadi maksudnya kayak ada keinginan gitu loh. Maksudnya keinginan yang dari Tuhan. Oke. Kan kalau seumpama keinginan pribadi gitu kan pasti yang menguntungkan kan. Maksudnya Yeah. kerja di Yeah. luar mungkin atau seperti apa. Tapi nggak tahu kenapa ya kayak harus melakukan ini aja gitu loh. Jadi Harus full time untuk melakukan ini gitu. dipanggil Tuhan ya alasannya. Karena terpanggil gitu kan. Nah, mau tanya-tanya tentang training center nih, Mbak. Training center yang ada sekarang itu maksudnya udah ada orangnya atau Sudah ada orangnya. itu berapa orang dan dari mana gitu? Kalau dari training centernya sendiri kita ada 3 yang hari ini tinggal sama-sama kita Tinggalnya di di kantor yayasan juga. jadi tinggal di kantor yayasan. Iya, kita Kantornya di mana menyebutnya ini? Kantornya di mana? di Baki ya di ini ya. Baki Sukoharjo. Oke. Ya kita sebutnya kan ini asrama gitu loh. Ya. Nah itu ada 3 anak dari Papua, dari Batak, Medan, sama dari Kupang, Wetar. Kupang, Medan, Papua. Ya. Nah, tadi ada 3 anak nih. Nah, apa aja sih yang maksudnya kira-kira untuk anak-anak training center yang sekarang boleh ada ini 3 anak itu selama ini mereka disuruh ngapain gitu loh? Maksudnya harus ngapain aja di sini gitu. Oh, jadi kalau pagi yang jelas itu kan kita nggak cuma sekedar tinggal. Jadi kita ada program seumpama kalau kamu sekolah, ya kita ada sekolah. Jadi dari SD sampai SMA, homeschooling. Oke. Terus kalau kamu mau udah selesai sekolah, kita ada program 1 tahun musik dan multimedia. Jadi Nah, itu kalau pagi. Oke. Nah, nanti kalau siang atau sore gitu ya kita gembleng sama Gembleng. Aduh, kayak Bisa apa angkatan ya? aja ya. Diajar gitu ya. Ya, maksudnya ibadah. Oke. Terus kan kita ada persekutuan juga kan, Firehouse itu. Iya. Jadi kita latih kerohaniannya di situ atau di kampus Awakening. Oh, yang udah kira-kira umurnya anak-anak kampus gitu ya. Iya, kita sesuaikan lah sama kebutuhan anaknya. Oke, berarti
yang sudah lulus sekolah mereka akan di training di musik atau di multimedia yang ada ya. Iya. Karena yang ada sekarang baru itu ya. Iya. Oke, jadi training center ini benar-benar ya pengen didik mereka ya, Iya. tujuannya ya. Nah, ada nggak sih suka dukanya ngurusi anak-anak training center ini? Ya walaupun baru 3 ya. Iya, baru 3. Baru 3 aja 3. sudah ada itu suka dukanya. Suka dukanya apa aja nih, Mbak? Ini sukanya dulu aja ya. Oke, sukanya dulu. Sukanya itu kalau anaknya itu bisa berubah, Mas. Oke. Jadi kan ada satu anak yang datang ke sini tuh dia ngerokok lah, terus sombong gitu. Maksudnya hidupnya sangat berantakan gitu. Tapi hari ini dia sudah mulai ada perubahan gitu. Jadi dia mulai lepaskan rokoknya. Ya meskipun kalau nggak 100% ya. Iya, belum 100%. Ya, terus ada perubahan lah dari pertama kali dia datang. Nah, itu sukanya di situ loh. Jadi melihat perubahan anaknya. Ada perubahan gitu ya. Itu yang menurut saya sukanya itu di situ. Oke. Nah, kalau dukanya itu kalau anaknya itu sudah mulai menutup diri gitu. Jadi ya kan pernah ada kasus ya. Ini nggak apa-apa ya cerita di sini ya. Nggak apa-apa, dikit aja ya. Dikit aja ya. Pokoknya singkat cerita ada satu kasus, ada satu anak itu sebenarnya dia dipaksa orang tuanya untuk datang ke sini gitu. Oke. Nah, terus ya selama di sini mau dikasih peraturan apapun dia nggak mau gitu. Maksudnya Selalu dilanggar ya. ya selalu dilanggar dan ya akhirnya dia pulang sebelum waktunya. Nah, itu dukanya di situ sih kalau satu anak udah menutup diri untuk dididik gitu. Oh, jadi nggak, karena ya terpaksa juga ya di awal tadi, terus akhirnya nggak mau didik, selalu membantah gitu ya. Iya, kan kita juga susah juga ya kalau didik anak. Iya, didik mau anak. dimarahin ya bukan anaknya. Iya juga sih. Jadi itu dukanya ya. Ya. Oke, kalau training center ini maksudnya apakah ada kayak penerimaan, maksudnya cara untuk pengen masuk ke sini itu ada nggak sih? Maksudnya harus gimana gitu, melalui apa gitu? Ada, Mas. Ada ya? Jadi kalau mau seumpama ada teman-teman atau mau rekomendasiin Oke, buat rekomendasiin anak-anak buat yang mau jadi itu syaratnya cuma yang pasti ada rekomendasi dari orang tua dan pendeta, karena kan kita menerimanya itu yang Kristen gitu ya. Oh ya, jadi Kristen. yang non Kristen kita belum masuk ke sana gitu. Nah, terus rekomendasi dari orang tua dan pendeta, dan anak itu benar-benar mau dididik gitu loh. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kalau mau nganu ini lewat siapa? Lewat Mbak Ami langsung? Boleh lewat saya. Oke, lewat Mbak Ami langsung ya, karena ya belum ada ya kayaknya, maksudnya sosial media gitu-gitu. Belum ada ya. Harus dilengkapi dulu ya. Oke. Berarti ke depan akan dibangun nih. Iya. Ya. Jadi mungkin bagi teman-teman sobat-sobat BMTV yang dimanapun kalian berada lah di pelosok-pelosok negeri ini, mungkin ada anak yang mungkin pengen dididik, pengen belajar, pengen mau bertumbuh, bisa nih langsung nih join di training center di tempat kami. Nanti bisa hubungi Mbak Ami ya, nanti saya kasih kontak di deskripsi aja mungkin bagi yang teman-teman mau ngontak atau gimana gitu kan. Mungkin ada beberapa anak-anaknya atau anak di gerejanya atau yang gimana yang nggak bisa sekolah atau seperti apalah, nanti bisa kasih chat-chat di kami juga, maksudnya tanya-tanya dulu juga boleh gitu kan. Nah, itu aja. Nah, kita akan mau ada iklan dulu yang mau lewat, nanti kita akan melanjutkan cerita sama Mbak Ami ini. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adik niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung leng ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet.
Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih ceritanya bagaimana Mbak Ami ini boleh terpanggil, prosesnya, bagaimana dia dari sejak SMK sudah melayani gitu kan, sampai bahkan di sekarang yang bisa dibilang sudah berkeluarga, sudah punya anak satu. Mau nambah lagi? Oh enggak, belum ya. Ya, baru punya udah punya anak satu dan masih melayani di training center ini, punya hati untuk anak-anak yang dari pelosok negeri yang pengen dididik, pengen dilatih untuk suatu kali nanti akan dikembalikan dan membangun pulaunya, membangun desanya, membangun kotanya gitu, seperti itu. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih Mbak Ami. Tadi kan kita sudah mendengar ada 3 anak nih, ya kan, mereka latar belakangnya berbeda-beda. Nah, selama ini mungkin yang ada satu anak kan tadi yang datang sombong, masih dengan rokoknya, masih dengan banyak hal yang mungkin bisa dibilang belum baik gitu kan. Nah, selama ini yang dilakukan apa sih dari timnya Mbak Ami atau dari Mbak Ami ini untuk bisa dibilang apa ya? Ya sebenarnya semua ketika mengubah itu ya semua Tuhan ya sebenarnya. Tapi kan ada kita usaha juga kan. Kita usaha bagaimana sih cara-cara atau tips-tips untuk pendekatan atau cara ngasih tahu itu, boleh diceritakan dikit mungkin. Ini berdasarkan pengalaman ya, aja pengalaman ya? nih. Ya, ini pengalaman karena kalau cerita yang teori kita nggak tahu lah, pengalaman aja. Yang pasti itu yang pertama kita pendekatan dulu ya Mas ya. Karena kan kalau nggak deket itu anak nggak mau terbuka. Jadi kita harus deketi anak ini dulu gitu. Jadi ini potensinya anak ini di mana, terus dia yang harus diperbaiki itu masalah apa gitu. Dan itu nanti ketika anak itu datang, kita pasti kasih dia tuh mentor. Kasih mentor ya. Iya, karena kalau seumpama ini apa namanya Kak, kalau saya pribadi gitu ya, saya perempuan gitu, terus deketi cowok gitu kan, kadang cowoknya risih gitu ya, maksudnya anaknya risih gitu. Jadi saya cariin mentor yang bisa menemani dia itu untuk berproses dalam kehidupan dia di sini gitu. Dan pasti kita tetap kasih peraturan. Ada peraturan ya pasti. Ada. Jadi nggak blong-blongan gitu. Meskipun nggak yang harus seperti ini enggak, tapi tetap ada peraturan-peraturan yang dia harus apa ya, lakukan gitu. Gitu. Jadi harus ada mentor ya. Dan kalau di yayasan ini banyak mentornya gitu ya Mas. Udah siap ya, udah siap. Jadi bagi teman-teman yang mau join gak usah takut karena udah ada orang-orang yang siap menemani gitu kan. Terus kalau harapan nih, kalau tanya harapan atau mimpi untuk training center ke depan itu ada apa aja sih Mbak? Maksudnya dari Mbak Ami sendiri, maksudnya di tahun-tahun ke depan mungkin. Harapan saya tuh yang pertama, ada 2 sih Mas harapannya. 5 nggak apa-apa. Banyak sekali. 1, yang pertama itu saya rindu buat banyak
orang-orang yang terpanggil untuk mengerjakan ini juga gitu. Oke, Karena kan kalau anak gitu ya, itu pasti kalau kita cari datang banyak banget gitu. Kan besok bulan depan kan kita mau kedatangan 6 anak dari 6 anak iya, langsung. 6 anak langsung untuk program D1-nya musik gitu. Dari mana aja itu, Mbak? Itu dari Maluku semua. Semua dari Maluku. Ya, semua dari Maluku. Nah, kalau untuk kita cari anak itu mudah, Mas. Tapi untuk orang yang benar-benar mau melayani anak-anak suku ini itu yang itu menjadi harapan saya supaya banyak orang yang mau gitu loh untuk mengerjakan anak-anak ini. Itu yang pertama harapannya. Iya. Yang kedua ini anak-anak yang datang ke sini itu mereka bisa benar-benar pulang dan membawa dampak buat tempatnya. Ya, di sini tetap harus dapat sesuatu gitu ya. Iya, harus. Nggak cuma tangan kosong ya, Iya. pulang nggak bawa apa-apa gitu ya. Iya, harus. Oke, harapan. Nah, ini kan ya mungkin kan masih jadi satu ya sama yayasan nih ya. Maksudnya ke depan kan ada nggak sih harapan pengen ya punya tempat sendiri? Oh, ada pastinya. Pasti ya. Iya. Itu apa? Maksudnya kira-kira dari Mbak Ami itu pengennya seperti apa gitu? Yang pastinya ya rumah yang besar ya. Maksudnya kan kalau cowok sama cewek kan nggak mungkin dijadiin satu rumah yang apa namanya, ya kayak asrama yang besar gitulah. Dan Tapi beda tempat gitu ya kalau. Iya, maksudnya deket tapi ada jaraknya. Ya, oke. Dan di situ bisa mungkin olahraga karena kan namanya anak butuh refreshing juga ya. Iya. Gitulah, pokoknya ada satu tempat yang besar untuk bisa dididik, untuk mendidik anak itu. Oke. Jadi luar biasa sekali gitu kan, maksudnya mereka di sini tuh ada biaya nggak sih, Mbak, kalau di training center tuh? Ada, Mas, kita ada biaya, disebutkan. Ya mungkin biaya apa gitu aja, nggak angkanya sih. Kita tetap ada biaya, jadi biaya untuk yang pokok itu makan, tempat tinggal, dan transportasinya. Oh gitu. Gitu. Dan pastinya sekolahnya sih ya. Nah, tapi nanti seumpama nih, Kak ini tuh sebenarnya ada anak tapi nggak mampu gitu, nggak bisa. Nah itu nanti bisa dibicarakan. Oh iya. Gitu. Karena saya dengar-dengar juga kemarin kan ada buka beasiswa juga itu ya, maksudnya dari sekolahnya gitu ya. Iya. Dari program musiknya itu Iya, dari buka program musiknya. beasiswa gitu ya bagi anak-anak yang mau belajar gitu kan, ya, Mbak. Ya benar. Nah, jadi bagi sobat-sobat BMTV mungkin ada saudara atau ada kerabat atau ada anak-anak di gerejanya, bisa lah nanti kontak-kontak kami gitu kan, tanya-tanya dulu boleh tentang training center, karena dari cerita Mbak Ami ini juga punya harapan dan mimpi yang besar juga, jadi pengen benar-benar didik anak-anak itu biar ya bertumbuh lah, mendapatkan suatu hal dan ketika waktunya sudah selesai pulang dan memberi dampak di kotanya, di pulaunya gitu ya Mbak Ami ya. Ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali nih harapan sama mimpinya Mbak Ami ini. Ya kita doakan juga ya biar nanti training center ini punya tempat sendiri gitu ya Mbak Ami. Nah. Ada, tapi jangan jauh-jauh. Oh jangan jauh-jauh. Udah ada namanya nggak sih atau cuman ya training center gitu? Belum ada sih kalau namanya. Belum ada ya, belum ada ya. Mungkin nanti bisa dicari dulu. Oh iya. Ya. Benar. Terus yang terakhir nih Mbak Ami. Mbak Ami mau kasih pesan-pesan apa buat sobat-sobat BMTV nih yang mungkin mereka yang sudah mendengarkan kita di malam hari ini, mungkin Mbak Ami mau ngasih pesan apa nih buat sobat-sobat BMTV? Jadi pesannya buat sobat BMTV, berapapun usia kalian hari ini, yuk kalian harus tahu panggilan hidup kalian dan mulai mengerjakannya dalam Tuhan. Semangat! Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Jadi bagi sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada ya, di seusia berapapun kalian harus tahu panggilan hidup kalian, karena kita sudah hidup ya, sudah dikasihani Tuhan, dan ini waktunya kita untuk melayani Tuhan gitu ya Mbak. Benar. Ya, bagi sobat-sobat BMTV, kita juga bisa belajar kan dari kehidupannya Mbak Ami ini yang boleh dari sejak masa mudanya sudah melayani Tuhan,
bahkan sampai di titik sekarang masih terus melayani Tuhan gitu kan. Seperti siapa? Hana tadi yang mungkin bisa kita belajar juga ya, bagaimana ketika dia sudah minta ya harapan sama Tuhan, dia sudah minta harapan dan sampai Tuhan memberi gitu kan, sampai Tuhan memberi anak dan akhirnya ya dikembalikan lagi ke Tuhan gitu kan. Ya mungkin kita hidup banyak harapan yang boleh kita minta sama Tuhan, kita boleh dijanjikan banyak sama Tuhan, dan ketika janji itu sudah digenapi ya ini waktunya kita untuk mengembalikan kepada Tuhan, karena semuanya hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Ya, terima kasih buat waktunya Mbak Ami buat malam hari ini, boleh hadir di BMTV ya untuk berbagi cerita, pengalaman, kesaksian yang sangat memberkati ini. Terima kasih. Dan buat sobat-sobat BMTV, terima kasih juga sudah mendengarkan cerita kami berdua ya, hampir 1 jam mungkin, tapi biarlah dari cerita ini boleh memberkati sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada. Dan terus dukung channel BMTV dengan cara like, comment, subscribe, dan tombol pencet dipencet tombol loncengnya ya, jangan lupa ya, tombol apa. Jadi terus pantengin Berita Mujizat TV, karena nanti akan ada notifikasi terbaru video-video dari BMTV. Terima kasih. Fajar pamit dan Mbak Ami juga pamit. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Berita Mujizat TV.